Dikatakan oleh Zhongwu bahwa Ne Feng dan lainnya adalah penjahat dan habisi mereka semua. Namun dengan kekuatan pedangnya, dengan mudah Ne Feng berhasil mengalahkan para bawahan tersebut. Setelah hal itu, Ne Feng dan yang lainnya pun pergi. Akan tetapi ternyata diam-diam ada seseorang yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan. Sementara itu kembali kepada Ne Feng dan Nona Yuyan yang membawa praktisi berperan besar ke sebuah gubuk. Nona Yuyan menanyakan bagaimana kondisi dari praktisi tersebut. Dikatakan oleh Ne Feng bahwa praktisi itu terlahir dengan tubuh pedang, jadi memiliki kemampuan penyembuh diri yang kuat dan jangan mengkhawatirkannya. Ditambah lagi kata Nona Yuyan, hari ini adalah tanggal keberangkatan. Orang-orang berkerumun di semua pelabuhan. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk pergi dengan situasi sekarang. Tidak lama praktisi itu pun terbangun dari tidurnya. Ia pun menanyakan mereka berdua akan pergi kemana. Akan tetapi Ne Feng berkata sepertinya praktisi itu baik-baik saja. Kalau begitu mereka berdua akan langsung pergi. Namun praktisi tersebut menahan agar Ne Feng dan Nona Yuyan tidak pergi. Dan secara tiba-tiba saja ia pun terjatuh dan berseluncur di hadapan Ne Feng dan Nona Yuyan. Hal itu pun membuat suasana menjadi canggung. Kemudian praktisi tersebut menanyakan, katakan kepadanya, mengapa Ne Feng memiliki niat pedang bawaan? Kalau tidak, ia akan terus mengikuti Ne Feng kemanapun. Nona Yuyan pun menanyakan apa yang dimaksud dengan niat pedang bawaan, sedangkan Ne Feng bergumam. Ia telah menyembunyikan gagang pedang 9 naga dengan sangat baik. Bagaimana praktisi ini bisa mendeteksinya? Dikatakan oleh Ne Feng bahwa ia tidak memiliki niat pedang bawaan, juga tidak mengerti perkataan dari praktisi itu. Hingga akhirnya Ne Feng pun bergegas akan langsung pergi bersama Nona Yuyan. Namun praktisi tersebut tidak menyerah. Ia pun menyuruh Ne Feng untuk mengingat namanya. Diketahui ia bernama Xiao Tian Ao dari domain pedang surgawi mistik. Setelah hal tersebut terlihat Ne Feng dan Nona Yuyan pun ada di pasar kota. Terlihat Nona Yuyan sudah lama mendengar kalau murid domain pedang surgawi mistik tergila-gila kepada pedang. Setelah melihat Xiao Tian memang sesuai dengan rumornya. Sedangkan Ne Feng mengatakan bahwa pil pengubah wajah hampir habis. Mereka harus menemukan jalan keluar yang aman dari sini. Namun ternyata diam-diam ada yang mengikuti mereka berdua. Orang itu pun memakai daun untuk menutupinya. Dan pastinya orang tersebut adalah Xiao Tian. Ia pun terus mengikuti Ne Feng dan Nona Yuyan dari belakang. Pastinya Ne Feng menyadari hal itu. Namun tampaknya Ne Feng akan membiarkan Xiao Tian mengikutinya. Akan tetapi tiba-tiba saja ada orang pasar yang mengenali Xiao Tian. Xiao Tian adalah orang jahat yang mengalahkan Hong Yu. Dan ternyata orang tersebut adalah pemilik restoran sebelumnya. Ia pun menyalahkan Xiao Tian. Jika bukan karena Xiao Tian, restorannya tidak akan ditutup. Ia pun menyuruh agar menangkap Xiao Tian. Jangan sampai Xiao Tian melarikan diri. Orang-orang pun berniat akan menangkap Xiao Tian dan mengklaim hadiah yang akan diberikan oleh istana Haotian. Dengan santai, Xiao Tian mengatakan bahkan tidak ada praktisi martial science. Dengan berani malah ingin menangkapnya. Kemudian ia pun melarikan diri. Hal itu pun membuat orang-orang langsung mengejar dirinya. Xiao Tian terus dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin menangkapnya. Namun ia berhasil menyerang mereka semua dengan kekuatannya.
Lantas ia pun menyusuri atap untuk lepas dari kejaran mereka semua, lalu meloncat dari atap ke atap. Sementara itu, terlihat Naifang memantau Xiao Tian yang terus dikejar-kejar oleh mereka semua. Dan secara tiba-tiba saja Naifang ada di hadapan Xiao Tian. Naifang langsung mengeluarkan pedangnya dan ternyata menyerang orang-orang yang mengejar Xiao Tian. Naifang pun menyuruh Xiao Tian untuk mengikuti dirinya. Sedangkan Xiao Tian mengatakan Naifang benar-benar penuh rasa keadilan. Hingga akhirnya mereka berdua pun pergi untuk melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba saja ada seseorang yang melempar batu di hadapan mereka. Dikatakan oleh praktisi itu tidak ada yang bisa lolos setelah menyakiti muridnya. Naifang mengetahui bahwa praktisi ini adalah Hong Xingzhou, martial science tingkat 6, juga wakil ketua ketiga kuil Hao Tian. Sedangkan Xiao Tian mengatakan yang lebih muda kalah, datang lagi yang tua, benar-benar menyebalkan. Ia menyampaikan orang yang terlibat hanyalah dirinya, ialah yang melukai Hong Yao dan yang lainnya tidak bersalah, termasuk dengan Naifang sendiri. Namun disampaikan oleh Naifang, Xiao Tian bukanlah tandingan dari Xingzhou. Namun Xiao Tian tetap bersikeras biarkan Naifang pergi dan ia yang akan menantang Xingzhou. Akan tetapi Xingzhou meledakkan kekuatannya di sana dan mengatakan, ini bukan terserah dari Xiao Tian. Hingga akhirnya Xiao Tian pun mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan teknik formasi yang mengeluarkan banyak pedang. Pedang yang sangat banyak itu pun langsung menyerang ke arah Xingzhou. Akan tetapi Xingzhou berhasil menahannya dengan kekuatannya. Meski begitu, Xiao Tian terus menyerang dengan formasi pedangnya. Setelah serangan selesai, dikatakan oleh Xingzhou bahwa niat pedang Xiao Tian cukup bagus. Ia pun menanyakan apakah Xiao Tian dari domain pedang surgawi mistik. Ia pun menyuruh Xiao Tian untuk memberitahu namanya. Xiao Tian pun memperkenalkan dirinya. Ia adalah murid dari Kaisar Sains Baihu. Mendengar itu, Xingzhou bergumam, Baihu sudah lama menjadi kaisar dan melindungi murid-muridnya. Jika ia menghabisi Xiao Tian, gurunya tidak dapat menghentikannya untuk membalas dendam. Dikatakan olehnya karena ia menghormati Kaisar Sains Baihu, ia akan melepaskan Xiao Tian. Tapi Naifang harus tetap di sini. Namun pastinya Xiao Tian menolaknya karena ia dan Naifang harus pergi bersama. Mendengar hal itu, Xingzhou bertanya, apakah Xiao Tian ingin menjadikan kuil Hao Tian sebagai musuh? Hanya karena pria yang baru ditemui oleh Xiao Tian. Ditegaskan oleh Xiao Tian bahwa Naifang telah membantunya 2 kali dan ia harus menjaga Naifang tetap aman. Walaupun Xiao Tian tidak tahu siapa sebenarnya Naifang. Ia pun langsung menanyakan nama Naifang sambil berbisik karena ia tidak bisa terus memanggil Naifang dengan sebutan kawan. Disampaikan oleh Xingzhou jika ia mengingatnya dengan benar, ada seorang wanita yang selalu menemani Naifang. Ia pun punya alasan untuk curiga kalau orang ini adalah Naifang dan Nona Yuyan. Mendengar hal tersebut, pastinya Xiao Tian pun menjadi terkejut. Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts bagian ke-38-nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate sepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.